Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap Dewan Takmir Masjid Gelora Indah Kota Purwakarta rahimakumullah. Kemudian yang saya hormati pula para hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, serta yang berbahagia saudara-saudari serta adik-adik sekalian rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semuanya taufik, kesehatan, dan juga kesempatan sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali bermajelis dalam rangka belajar ilmu agama. Maka kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada kita keikhlasan sehingga apa yang kita kerahkan di malam ini bisa menjadi amal ibadah yang diterima. Allahumma amin. Kemudian kita juga berharap mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bersama bisa menjadi ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di malam ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Yang mana kita telah sampai pada bagian kitab yaitu Kitabul Jami' di bab Zuhud dan Wara'. Dan di malam ini kita akan membahas hadis terakhir yang ada di bab ini, yaitu sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-somtu hikamun. Diam itu adalah hikmah. Wa qalilun fa'iluhu. Dan sedikit orang yang mampu melakukannya. Diam itu apa? Hikmah. Namun sedikit orang yang bisa melakukannya. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman dengan sanad yang dhaif atau lemah sebenarnya. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya ucapan tersebut, yaitu diam adalah hikmah dan sedikit orang yang melakukannya, ini adalah sebenarnya ucapan dari Luqman Al-Hakim. Baik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, tadi sempat disinggung bahwasanya ucapan tadi merupakan ucapannya sinten Luqman Al-Hakim. Dan Luqman ini insyaallah adalah nama yang tidak asing lagi di telinga kita. Bahkan nama Luqman diabadikan di dalam sebuah surat ya, untuk judul surat apa kira-kira? Ali Imran. Ya, surat Luqman ya. Surat Luqman. Lalu siapa Luqman ini? Ya, kita tidak bahas secara dalam ya. Jadi kita singgung secara singkat saja bahwasannya para ulama berbeda pendapat. Ya, jadi Luqman itu siapa? Ya. Ada yang mengatakan Luqman itu adalah nabi, ada yang mengatakan bukan nabi, tapi orang soleh.
Nah, pendapat yang lebih kuat insyaallah taala adalah bahwasanya Luqman itu bukanlah nabi dan beliau adalah orang yang soleh. Meskipun beliau bukan nabi, ya, tapi Luqman itu adalah orang yang soleh dan diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana beliau ini ucapannya adalah selalu hikmah, ya, sehingga beliau punya julukan Luqman Al-Hakim, ya. Baik, sehingga beliau punya julukan Luqman Al-Hakim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara kata-kata bijaknya Luqman Al-Hakim itu tadi, ya, yang sudah kita bacakan di awal, yaitu as-somtu hikamun. Diam itu adalah hikmah, wa qalilun fa'ilu, dan sedikit orang yang bisa melakukannya. Maka kita akan jelaskan apa makna dari ucapan Luqman Al-Hakim yang luar biasa ini. Kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Diam adalah hikmah. Apa maksudnya? Hikmah sering dengar nggih? Hikmah, kira-kira apa maknanya hikmah itu? Apa Pak? Hikmah kira-kira apa hikmah? Gimana Mas? Tahu nggak? Apa? Berarti kurang dikit. Ada manfaatnya. Ya, sedikit lagi, Pak. Lagi? Kesimpulan. Jadi hikmah itu, ya, kata para ulama, menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawannya adalah apa? Zolim, ya, lawannya adalah zolim. Tapi zolim artinya apa? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, makanya kedoliman itu banyak sekali, ya. Kedoliman yang paling besar apa? Syirik. Kenapa syirik disebut dengan dolim? Yang dilakukan bukan pada tempatnya apa? Ibadahnya. Kenapa syirik itu merupakan kedoliman yang paling besar? Ya, karena orang yang melakukan kesyirikan, dia itu menempatkan ibadah bukan pada tempat. Seharusnya ibadah itu hanya dipersembahkan kepada sinten? Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kok orang mempersembahkan ibadah untuk selain Allah, sehingga itu merupakan zalim, dan bahkan kezaliman yang paling besar. Inna syirka lamun azim. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar. Ini juga perkataannya sinten? Luqman kepada anaknya. Masya Allah. Mukul orang, Pak. Mas, ya, mukul orang. Zalim apa bukan? Zalim. Kenapa? Boleh praktekkan. Kenapa? Ya, kalau kita bawa ke definisi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Karena wajahnya orang lain itu kan apa buat ini? Samsak. Bukan samsak. Yang dipukuli harusnya apa? Samsak. Kalau orang itu bukan tempat untuk dipukuli. Makanya memukuli orang termasuk perbuatan zalim. Karena dia meletakkan atau memukul pada sesuatu yang bukan tempatnya. Ini contoh saja. Sekarang kita kembali lagi ke hikmah itu sendiri. Jadi hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Terus hubungannya apa ketika Luqman Al-Hakim mengatakan diam itu adalah hikmah? Apakah asal diam itu disebut dengan hikmah? Ya, panjenengan diam saja. Ini hikmah. Jadi ada napa nggih ketentuannya. Diam seperti apa yang merupakan hikmah? Maka diam yang merupakan hikmah adalah diam ketika dilakukan untuk menahan diri dari apa? Lisan yang buruk. Ya, menahan diri, ya, dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat atau bahkan
dosa. Ya. Gimana tadi Pak? Diam yang hikmah adalah diam yang dilakukan untuk menjaga lisan dari ucapan yang apa? Buruk, ya, ucapan yang tidak bermanfaat atau bahkan ucapan yang mengandung dosa. Itu baru diam yang hikmah. Karena apa? Ya, karena lisan itu harusnya digunakan untuk kebaikan. Kalau ada orang yang menggunakan lisan pada hal-hal yang buruk, ya, berarti dia telah menggunakan lisan bukan pada tempatnya. Contohnya apa? Penggunaan lisan yang buruk digunakan untuk apa contohnya? Memaki, terus mengumpat, cara ngene nyupatani nggih. Apalagi? Rasani, wah ini sing paling gurih ya, yang paling enak nih. Gibah ya, ngrasani. Apalagi? Udah itu aja. Masya Allah ya. Apa lagi Pak? Dalam? Berkata jorok, saru. Apalagi? Nah, ini hati-hati ya, kadang jen, ya, kadang kebun binatang, ya, penghuni kebun binatang melu bayang ranu ya. Kaki 4 begitu misalnya. Ini ya di nun sewu nggih, karena memang fakta. Ya, ketika sering saya dapati di tempat umum, ya, ada remaja-remaja nggih pada jagongan. Ya dengan lanyahnya, dengan mudah itu apa? Kaki 4 lah. Oh, dasar ini. Meskipun hanya bercanda. Nah, ini kan menunjukkan lisannya benar-benar penggunaannya itu sudah tidak terlatih, ya, enggak bagus, ya. Kalau dulu Pak, zaman saya ingat saya kecil, orang ngomong kasar, orang ngomong apa? Saru, kaki, ya hewan-hewan begitu, itu kan paling kalau emosi saja, kalau dulu yang saya rasakan. Tapi sekarang bercandaan saja, ya, main apa misalnya HP-an, ya, di nongkrong biasa, walah ya, omongannya udah nggak jelas. Ini menunjukkan standar, ya, penggunaan lisan itu semakin menurun sekarang. Jadi itu nggih, mungkin ada dusta, nggih. Itu adalah beberapa contoh penggunaan lisan yang buruk. Nah, kalau orang menggunakan lisannya untuk keburukan, ya berarti nggak hikmah dia. Tapi kalau ada orang yang menggunakan lisannya untuk kebaikan, maka dia adalah orang yang hikmah. Ya, contohnya apa? Digunakan untuk kebaikan, ngaji, baca Quran, zikir, nggih, adzan, ya, terus amar ma'ruf, mungkin memberi nasihat kepada orang lain. Nah, ini termasuk apa? Penggunaan lisan yang baik. Ya, ini hikmah. Ini di antara bentuk hikmah. Ya. Sehingga, ya, kalau ada orang termasuk bentuk hikmah ketika orang menggunakan lisannya untuk keburukan, sehingga dia pun diam, ya, lisannya digunakan pada hal-hal yang buruk, nah ini juga bentuk hikmah. Ya, makanya kembali lagi ke ucapan dari Luqman Al-Hakim, bahwasanya as-samtu hikmah. Diam itu adalah hikmah. Maka kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ucapan Luqman Al-Hakim, ya, diam adalah hikmah, ini sangat pas sekali diletakkan pada bab zuhud dan warok, ya. Karena di antara bentuk warok, sikap warok, masih ingat waroknya warok? Meninggalkan hal-hal yang ya, meninggalkan perkara yang membahayakan untuk akhirat. Kalau zuhud itu meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Jadi zuhud levelnya lebih tinggi daripada warok. Ya, warok itu meninggalkan yang haram-haram, yang membahayakan akhirat. Tapi kalau zuhud itu lebih tinggi, ya, enggak sekedar meninggalkan yang haram, bahkan meninggalkan yang tidak bermanfaat. Meskipun hukumnya apa? Boleh aslinya. Tapi kalau dia rasa enggak manfaat, ya sudah.
Ini zuhud ya, ini sudah sering ulang-ulang. Yang namanya ya, upaya untuk menjaga lisan ini termasuk bentuk dari apa? Warok. Ya, bentuk dari warok. Jadi sikap warok ya bentuknya bisa dengan menjaga lisan dari penggunaan lisan yang tidak baik. Baik, kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan seseorang yang bisa diam, ya, bisa menahan lisannya. Ketika kita bahas diam, bukan diam yang diam saja begitu ya. Tapi apa? Diam ini adalah merupakan upaya untuk menahan diri dari penggunaan lisan yang tidak baik. Orang yang menjaga lisannya ini termasuk bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada hari akhir. Insyaallah tidak asing lagi di telinga kita. Di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, siapa yang aku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya falyaqul khairan, berkatalah yang baik, au liyasmut, atau kalau tidak bisa diam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Dan perlu dipahami, ini adalah tips yang sangat baik sekali ya. Tips yang sangat manjur sekali ya bagi kita agar bisa menjaga lisan. Kata Nabi SAW, ya, gunakan lisan itu untuk berkata yang baik, ya. Kalau nggak bisa ya apa? Diam. Udah itu tipsnya, ya, singkat, padat, jelas sekali. Ya. Kita itu disuruh apa? Kalau mau bicara, difikirkan terlebih dahulu. Kalau yang kita sampaikan ini adalah kebaikan, ya, maka gimana? Boleh sampaikan? Silahkan disampaikan. Tapi kalau ditimbang-timbang kok kayak ini ucapan yang buruk, ya, gak manfaat, bahkan mengandung dosa, maka hendaknya apa? Ditahan, alias diam. Ya, ini berarti mengandung perintah kepada kita untuk senantiasa menjaga apa? Lisan. Dan perlu dipahami, ya, muslimin sekalian rahimani wa rahmakumullah. Hadis ini jangan dipahami. Kadang ada yang menerjemahkan begini, Pak. Ya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Nah, ini seakan-akan berkata yang baik itu setara dengan apa? Diam. Ya, mbok salah dipahami nih. Kadang ada yang salah paham.
Ya. Jadi seakan-akan diam itu levelnya kebaikannya itu sama dengan berkata baik. Padahal nggak seperti itu. Ya, jadi kalau bisa berkata baik ya lebih bagus. Ya. Ucapkanlah yang baik. Kalau maksudnya dia punya power, dia punya kemampuan sebenarnya untuk apa? Negur. Nah, si A dia negur kepada si B, si C, ya. Oh, dene ngombeni kayak gue ora kena, ya. Aja. Sedangkan si B diem saja. Si B diem saja. Yang emas kira-kira yang mana? Yang A, karena dia bisa menggunakan lisannya untuk kebaikan, untuk amar ma'ruf. Lalu kapan diam itu menjadi emas? Ya, yaitu ketika diamnya itu adalah digunakan untuk menahan diri, ya, atau menahan lisannya dari penggunaan yang buruk. Ya, misalnya dia lagi ketemu temen gitu ya. Ngerti ora si A? Nah, apa ini, Pak? Isuk ngerti urung kabare jere si A. Itu udah ciri-ciri mau apa? Gibah tuh ngerasani tuh, ya. Terus apa? Langsung saat itu astagfirullah, ya. Aja gibah, ya. Maka ini adalah diam yang emas. Ya, diam yang emas. Ya, atau mungkin ada orang pengen apa? Mencaci maki, pengen membuli, ya. Ketika itu dia bisa menahan dirinya. Diam, ya, bisa menahan lisannya. Maka itulah kondisi yang disebut dengan apa? Diam yang emas. Ya, jadi perlu dipahami, ya, diam itu takarannya bernilai emas. Ya. Kalau bisa menggunakan lisan dengan baik, ya kenapa tidak? Gunakan itu lisannya untuk kebaikan. Kalau nggak bisa, lah baru nopo diam.
Jadi enggak bisa dipahami dia meneng boy. Itu apa? Panas. Baik. Kaum muslimin sekalian rahimani rahimakumullah. Dan yang namanya menjaga lisan itu merupakan perkara yang sangat penting bagi kehidupan kita. Hendaknya seseorang kalau mau berbicara menggunakan lisannya, dia pertimbangkan dulu, ini baik atau buruk. Jangan sampai jadi orang yang istilahnya ada asbun, ya, asal bunyi, ya, atau apalagi istilahnya ya, ngomongnya janjian itu istilahnya biasanya, asbun ya biasanya, atau ada istilah lainnya lebih keren mungkin. Apa? Omong doang, omong doang. Jangan sampai punya karakter ini, ya. Asal ngomong ini itu keluar sama pikir terlebih dahulu. Kenapa? Nabi kita Muhammad SAW mewanti-wanti umatnya agar tidak asal bunyi. Nah, cara ngomongnya janji cemplong lagi, janji cemplong. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, innal abda, sesungguhnya ada seorang hamba, la yatakallamu bil kalimah, ya, sungguh dia itu ngomong dengan sebuah kalimat, ya, sebuah ucapan, ma yatabayanu ma fiha, yang dia tidak paham, ya, dia tidak pikirkan dulu apa yang dia ucapkan. Dia nggak paham dia ngomong apa sebenarnya, jadi metu, ya. Maka apa yang terjadi? Yahwi biha finnar, maka dia akan terjatuh ke dalam neraka, ya, ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib, yang dalamnya itu lebih jauh daripada timur dan barat. Mana ya? Ada hamba yang kalau ngomong itu apa? Tidak difikirkan terlebih dahulu, asal bunyi, janji, cemplong, maka dia akan dijatuhkan, dijebloskan ke neraka yang dalamnya lebih jauh dari mana? Timur dan barat. Timur dan barat. Pernah ukur jaraknya berapa? Timur dan barat, ya, sangat jauh. Ya, artinya apa? Nerakanya sangat dalam. Ini belum orang yang ngomong saru, belum bicara orang yang ngomong jorok, bicara yang dosa-dosa, belum, Pak. Tapi ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbicara karakter orang yang asal bunyi, ceplas-ceplos. Ini saja sudah dapat ancaman akan terjatuh ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, apalagi ya yang hobinya apa? Ngomong saru, ngomongnya kasar, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Tentu lebih dahsyat lagi ancamannya. Makanya hati-hati, ya, hati-hati di dalam menggunakan lisan. Apalagi di era media sosial, ya. Ini hati-hati. Lisannya mungkin mingkem. Mungkin diem saja lisannya. Tapi apa yang berat? Ini jempol yang ngetik, ya. Dia ngomong melalui apa? Ketikan, ya, komentar, ya, atau mungkin di grup WhatsApp misalnya. Ya. Sekarang itu mudahnya apa? Mencela, ya, membuli orang, ya. Komentar ini itu memfitnah, ya, menggunjing, berkata dusta, begitu mudahnya, ya. Mungkin lisannya diem tapi apa? Jempolnya sekarang ikut-ikutan, ya. Lebih berat nggak berarti ikutannya, ya. Nata lisan saja sudah angel, ditambah harus nata jempol, ya. Berat lagi tantangan kita, ya. Kalau dulu belum musim media sosial, ya, mungkin kita digambarnya tantangannya jaga lisan. Sekarang tantangan harus menata jempolnya. Ini harus selalu diwanti, ya, untuk bisa menjaga lisan kita. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, hati-hati orang yang asal bunyi, asal komentar, itu bisa menjadi sebab dijebloskan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Oleh karena itu, peranan menjaga lisan untuk keselamatan kita, ya, baik di dunia maupun di akhirat, ini sangat penting, ya. Orang yang bisa menjaga lisannya, ya, maka dia akan selamat dunia dan akhirat. Karena Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat yang bernama Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, mana ya Rasulullah, apa itu keselamatan? Atau bagaimana cara meraih keselamatan? Kata Nabi SAW di antara jawabannya,
amsik ngalaika lisanak. Jagalah lisanmu. Ya. Jadi memang ya, yang namanya menjaga lisan itu akan memberikan dampak yang luar biasa, yaitu bisa mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Bisa kita rasakan lah. Orang yang nun sewu misalnya lisannya buruk, ya, di dunia kira-kira orangnya gimana? Hmm? Lisan orang yang lisannya buruk di dunia saja, kita bicara di dunia gitu. Kalau di akhirat jelas dosanya, tapi kalau di dunia efeknya juga bisa terasa langsung, ya. Mungkin dia tidak disukai oleh banyak orang, banyak temannya karena lisannya pedes, ya. Atau mungkin bisa terjadi apa? Percekcokan, ya. Bahkan mohon maaf, ya, kadang bisa nyawa sampai apa? Melayang gara-gara apa? Lisan. Ya mungkin ya ada ya beberapa berita yang mungkin pernah saya dapati. Ya, ada orang tega ya menghabisi nyawa orang lain gara-gara apa? Kenapa? Ucapan, ya. Gara-gara diejek, gitu. Itu ada beberapa berita yang semacam itu. Itu di dunia, ya, di dunia. Efeknya bisa sengeri itu, ya, nyawa sampai melayang. Naudzubillah min dzalik. Lalu di akhirat bagaimana? Tentu ya, orang yang bisa menjaga lisan ya dia mendapatkan ancaman ya berupa neraka. Belum lagi yang bicara dosa-dosa yang spesifik ya, ada fitnah, ghibah, dusta, ya, sumpah palsu, ya, dan semacamnya. Ini ada ancaman-ancaman yang tentunya lebih ngeri lagi. Maka kaum muslimin sekalian rahimani rahimakumullah, ya, sangat pas sekali ucapan dari Luqman Al-Hakim, yaitu as-samtu hikam, diam itu adalah hikmah. Dan demikian apa yang bisa disampaikan di pengajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik, pertolongan dan kemudahan sehingga kita semua bisa menjadi orang-orang yang mampu menjaga lisan sehingga bisa mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya